Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kisah Al-Quran tentang Adam dan Syaitan atau Iblis sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber Islam penuh tamsilan dan simbolisme. Rumi membicarakannya dalam konteks perkembangan rohani manusia dan hambatan-hambatan yang harus dilaluinya. Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan telah mengajarkan pada Adam nama-nama. Hal itu dijadikan pijakan oleh Rumi dalam memberikan pemahaman tentang asal-usul dan keutamaan manusia. Dalam Al-Quran Tuhan berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakanmu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Dia tidak termasuk golongan mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, karena saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang engkau ciptakan dia dari tanah. Rumi menunjukkan beberapa pelajaran yang perlu diambil dari ayat-ayat seperti ini atau yang semisal. Sebagai contoh, ayat-ayat yang menyatakan bahwa Adam memiliki kedudukan yang mulia dan menunjukkan bahwa dosa iblis karena kebutaan rohani atau ketidakmampuan untuk melihat makna yang berada di seberang bentuk, dan kata-katanya merupakan akar dosa-dosa manusia, terutama kesombongan, iri hati, dan pembangkangan. Adam yang tiada duanya hanyalah lumpur di mata iblis. Ketika para malaikat bersujud padanya, Adam berkata pada salah satu yang hanya melihat kulit, makhluk dungu, apakah kau anggap diriku tiada lain hanyalah jasad kerdil? Seorang pangeran dalam tubuh bagai lembu, sebuah perbendaharaan tersimpan di balik reruntuhan, seekor keledai tua. Maksudku iblis tak tampak baginya mutiara dan hanya melihat lembu, bukan sang raja. Iblis melihat segala dalam keterpisahan. Baginya kita terpisah dari Tuhan. Jangan kau seperti iblis.
hanya melihat air dan lumpur Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Dengan kedua mata lihatlah awal dan akhir. Janganlah hanya dengan satu mata seperti si jahanam iblis. Sesaat tutuplah mata iblis kalian. Setelah itu, berapa lamakah bentuk tampak oleh mata? Berapa lama? Berapa? Selama beratus-ratus tahun, si jahanam menjadi orang suci dan pangeran bagi orang-orang yang beriman. Namun bersama Adam, kebanggaan tertelan dan muka penuh arang bagai kotoran hewan di saat fajar menjelang. Karena bangga diri dan buta hati, seperti iblis, manusia ini tak lagi memuliakan orang suci. Katanya, bagi Tuhan saja sujud kupersembahkan. Padanya Adam berikan jawaban, sujud ini untuknya. Kau lihat dua, karena ketersesatan dan keingkaran. Debu siiri menjadi tirai yang menutupi antara kilauan kebaikan dan mata penglihatan. Oh Tuhan, selubung iri hati menutup rapat antara dua sahabat, bagai roh satu di hari lalu, tapi ini hari serigala-serigala keji. Selubung ini iblis pergunakan untuk melintasi atap langit dan bumi persujudan. Selubung iri hati menjadikannya keledai di atas salju, melemparkan kulit dan sayap-sayapnya bersama kotoran ini. Tuhan melemparkannya dari sajadah langit. Pergi, kau telah menjadi sampah. Tapi ia tak pedulikan apa yang Tuhan firmankan dan mencoba bersihkan kotoran. Mengapa aku harus pergi? Apa sebabnya? Apakah yang telah aku lakukan? Dengan alasan apa? Marilah kita bicara. Oh Tuhan, keindahan yang tiada duanya. Jika ada kejahatan, Engkaulah yang telah melakukan, karena Engkaulah segala perbuatan kemusyrikan Yahudi dan Nasrani. Karena Engkaulah yang menjadikanku tersesat jalan, itu kehendak-Mu. Ketika telah usai riwayatku, tiada satupun makhluk yang akan memuja-Mu. Ketika iblis diusir dari langit, dia berkata pada Tuhan, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Sebaliknya,
ketika Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri." Setan berkata, "Karena engkau telah menjadikanku sesat, itulah sebabnya setan menyembunyikan apa yang dia lakukan." Adam berkata, "Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dia tidak seperti kita, tak hiraukan apa yang Tuhan lakukan. Tapi di luar kesantunan, dalam dosa dia sembunyikan perbuatan-perbuatan Tuhan dengan meletakkan dosa di pundaknya. Dialah buah yang telah matang." Setelah penyesalan, padanya Tuhan berfirman, "Oh Adam, bukan kuciptakan dosa bagimu sebagai ujian. Bukan itu kehendak dan tujuanku. Bagaimana ia tetap kau sembunyikan ketika kau mohon ampunan?" Kata Adam, "Aku takut dianggap kurang sopan." Kata Tuhan, "Aku juga telah berlaku sopan padamu." Siapapun akan menerima sikap santun, siapapun akan merasakan gula dalam manisan. Ketika Adam berbuat dosa, Tuhan mengasingkannya dari Firdaus. Tuhan berkata padanya, "Oh Adam, bukankah engkau telah aku bebani tanggung jawab? Lalu engkau aku hukum karena dosa yang engkau lakukan. Mengapa engkau tidak menentangku? Bukankah engkau dapat berkata, segalanya berasal dari engkau, dan engkaulah yang menjadikan segalanya? Apapun yang engkau kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tidak engkau kehendaki pasti tak akan pernah terjadi. Bukankah engkau dapat mengatakannya dengan jelas, benar dan tak terbantahkan? Mengapa tidak engkau katakan?" Adam menjawab, "Aku tahu semua itu, namun aku tak dapat meninggalkan kesantunan di hadapan kehadiran Dikau. Cinta pada Engkau tak mengizinkanku mencela Engkau." Adam tergelincir karena nafs, perut dan birahi. Iblis disebabkan oleh kesombongan dan ambisi. Adam segera mohon ampunan. Si jahanam terlalu sombong untuk menyesali. Ketergelinciran Adam adalah sesuatu yang terpinjam karena ia segera menyesali dosa. Namun dosa iblis karena miliknya, sehingga ia tak dapat menemukan jalan menuju pertobatan. Mereka yang memilih sebagai anak Adam
baginya nafas kami telah menganiaya diri sendiri. Menataplah pada Tuhan, jangan seperti si lancang jahanam iblis.